Di video kali ini kita akan bahas mengenai proyeksi vektor, misalkan vektor U pada vektor V. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan tentang proyeksinya, terlebih dahulu kita coba sepakati ya, bahasa sederhana dari proyeksi itu adalah bayangan. Kalau misalkan kita punya bayangan ya, contohnya kita berdiri di tengah lapangan, kemudian mataharinya sedikit miring, itu kan kita punya diri kita sendiri sebagai objek bayangannya, kemudian ada tanah sebagai tempat di mana bayangan kita berada dan ada bayangannya itu sendiri. Nah, vektor U pada vektor V juga ketika kita cari proyeksinya pun mirip seperti itu. Kita misalkan mau mencari proyeksi vektor U ke vektor V, berarti U sebagai objeknya, V di mana bayangan U-nya akan berada, dan kita juga harus tahu bagaimana arah bayangan itu. Tapi sebelum masuk materi tentang proyeksi, ada 3 materi yang terlebih dahulu kalian harus kuasai. Yang pertama adalah perkalian vektor dengan vektor. Yang kedua adalah mencari panjang suatu vektor. Yang ketiga adalah mencari nilai kosinus sudut antara dua vektor. Kita akan mulai dari modal yang pertama, yaitu tentang perkalian vektor. Misalkan di sini kita punya ada vektor U dan vektor V itu sama dengan 1,2. Ketika kita akan cari berapa nilai dari hasil perkalian vektor U dan vektor V, maka ini kita tuliskan dulu A, B dikali dengan 1,2. Jadi hasilnya sama dengan, kalau kita mengalihkan vektor dengan vektor, cukup lihat A dengan 1, kemudian B-nya dikali dengan 2. Hasil dari masing-masing tersebut kita akan jumlahkan. Jadi hasilnya A dikali dengan 1 ditambah B dikali dengan 2. Kemudian kita masuk ke modal yang kedua, yaitu tentang mencari panjang dari suatu vektor. Kita ambil vektor yang sama dengan di atas, misalkan vektor U. Vektor U ini sama dengan A, B, maka panjang vektor U ini hasilnya mirip seperti yang kalau kita tahu tentang teorema Pythagoras ya. Akar dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Kalau misalkan proyeksinya bukan hanya A, B, anggaplah dia sampai A, B, C, atau ini juga bisa ditulis menjadi A, B, C arahnya ke bawah. Nah, berarti ini nggak sampai B kuadrat saja, kita tambahkan lagi dengan C kuadrat. Kemudian modal yang ketiga, yaitu tentang mencari sudut antara dua vektor. Misalkan kita punya vektor U arahnya ke sana dan vektor V arahnya ke sana. Di antara mereka berdua itu kan pasti akan terbentuk suatu sudut. Katakanlah sudutnya alfa. Nah, untuk mencari nilai dari kosinus alfa itu bisa dengan rumus cos alfa sama dengan vektor U dikali vektor V dibagi panjang U dikali dengan panjang V. Nah, cara nyarinya gimana? Tinggal kita gunakan dua modal yang awal tadi. Ada perkalian vektor untuk yang bagian atas, dan ada mencari panjang vektor untuk mencari panjang masing-masing U dan V-nya. Oke, kurang lebih ini 3 modal yang kita butuhkan supaya bisa mengerjakan atau mencari rumusnya tentang proyeksi dan juga panjang proyeksi U pada V. Sekarang kita mulai masuk. Tapi sebelum masuk ke proyeksinya, pertama kita harus cari dulu panjang proyeksi dari U ke V. Pada V. Oke, kita coba lihat gambarnya dulu. Misalkan ini kita punya vektor U-nya. Kemudian kita punya vektor V-nya ke arah sana, meskipun bebas ya, mau arahnya ke bawah juga nggak masalah, atau vektor V arahnya ke kiri juga nggak masalah. Nah, di sini yang kita sepakati pertama adalah proyeksi yang dimaksud adalah proyeksi ortogonal. Artinya nanti dari U itu kita akan tembak lurus dan membentuk sudut siku-siku dengan vektor V. Jadi dari U-nya anggaplah ada cahaya di atas ya, dan U ini sebagai objeknya. Berarti kan kalau ada cahaya di atas, ini sebagai benda, kalau yang bagian bawahnya kan pasti bakal bayangannya di sini juga. Betul ya? Kalau yang tengah-tengah sini pasti bayangannya bakal lurus, dan yang di ujung bayangannya bakal jatuh tegak lurus dan membentuk sudut siku-siku dengan vektor V-nya. Tapi hati-hati di sini, yang suka salah adalah menentukan di mana sih proyeksi vektornya.
Bukan proyeksi vektornya itu bukan yang garis putus-putus warna merah ya, karena ini mah jalur bayangannya saja. Tapi yang namanya bayangan kan pasti yang bakal nempel di bawah. Berarti dari ujung sini sampai ke ujung sana. Nah, sampai sini ujungnya dari pangkalnya di bagian yang pangkalnya sama dengan U sampai ke sana. Nah, inilah yang garis merah inilah yang disebut sebagai proyeksi U pada V. Proyeksi U pada V. Oke, kira-kira gimana gambarnya kalau kita mencari proyeksi V pada U? Silakan dicoba masing-masing ya. Nah, kemudian misalkan ya, kita simbolkan proyeksi vektor ini adalah vektor W ya, yang garis merah ini yang hasil proyeksi U pada V-nya. Nah, cara mencari panjang W ya itu gimana? Coba perhatikan, misalkan di sini kita punya sudut alfa. Oke. Kalau kita gunakan rumus tadi bahwa cos alfa sama dengan U dikali V bagi panjang U kali panjang V, kita coba terapkan. Cos alfa itu sama dengan vektor U dikali vektor V dibagi panjang vektor U dikali panjang vektor V. Oke, sampai sini. Nah, kemudian coba kita ingat lagi materi tentang trigonometri. Kalau sin itu berarti depan per miring. Kalau cos itu samping per miring. Nah, sekarang lihat. Kalau kita perhatikan segitiga siku-siku yang dibentuk oleh vektor U dan vektor W, berarti kan siku-sikunya di sini. Alfanya di sini. Sampingnya alfa itu kan bukan U ya, tapi adalah W. Berarti samping per miringnya adalah W per U. Jadi di sini. Nah, sehingga kalau kita lihat sebelah kiri dan sebelah kanan kan ada yang sama. Ini sama kan ya? Maka ini bisa kita coret sehingga panjang proyeksi W itu sama dengan panjang W maksudnya adalah vektor U dikali vektor V dibagi dengan panjang vektor V-nya. Oke, itu rumus untuk mencari panjang proyeksi U pada V. Kita kotakin dulu. Nah, sekarang kita akan coba cari bagaimana rumus dari proyeksi U pada V. Tadi kan sudah kita sepakati dia ada vektor W. Jadi beda ya antara panjang proyeksi dengan proyeksi. Nah, ini harus kita pahami dulu. Kalau panjang proyeksi nilainya berupa skalar. Sedangkan kalau proyeksi itu kan dia bentuknya vektor. Nah, berarti dia pun juga berupa satuan vektor. Untuk mencari proyeksi U pada V, itu berarti W sama dengan panjang W dikali dengan yang namanya vektor satuan. Oke, apa itu vektor satuan? Vektor satuan adalah vektornya dibagi dengan panjang vektornya. Jadi di sini panjang W dikali dengan vektor satuan mana yang maksudnya di sini? Vektor satuan dari vektor V. Oke, karena di sanalah W-nya berada. Berarti vektor satuannya adalah V dibagi dengan panjang V. Kalau kita teruskan rumusnya berarti W sama dengan, tadi panjang W sama dengan ini kan. Jadi U dikali dengan V dibagi panjang V dikali dengan V dibagi panjang V pangkat 2. Nah, sehingga ini hasilnya vektor W sama dengan vektor U dikali vektor V dibagi panjang V pangkat 2 dikali dengan vektor V. Yang di bawah ini bisa kita kalikan menjadi pangkat 2. Tapi kalau untuk yang atas tidak bisa kita satukan menjadi V kuadrat karena akan beda hasilnya. Sebab di sini kan kita kalikan vektor U dan vektor V-nya dulu. Baru hasilnya kita kalikan dengan vektor V-nya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke latihan-latihan soal. Di soal pertama sudah ada keterangan A-nya sama dengan 2I tambah 2J tambah K. Bentuk ini kalau emang agak rumit, kita bisa ubah bentuknya menjadi 2,2,1. Dan vektor B-nya I tambah 2J kurang 2K berarti bisa menjadi 1,2, negatif 2. Yang pertama dicarinya panjang proyeksi, yang kedua hanya proyeksinya. Yang pertama dari B pada A dan yang kedua A pada B.
Kita coba dulu yang pertama. Misalkan proyeksi dari B ke A itu adalah C ya. Misalkan aja C, berarti panjang C itu sama dengan vektor B dikali dengan vektor A dibagi panjang B atau panjang A. Kita lihat rumusnya ya. Kalau U pada V berarti kan panjang V. Kalau B pada A berarti panjang dari A-nya. Sama dengan, oke, vektor B-nya tadi 1,2, negatif 2. 1,2, negatif 2 dikali dengan 2,2,1 dibagi dengan, kalau panjang vektor itu kan pakainya akar ya. Akar dari 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan yang di atas pertama 1 kali dengan 2, nanti sama juga seterusnya 2 kali 2 dan min 2 kali 1. 1 kali 2 jadinya 2 ditambah 4 dikurang 2 dibagi dengan akar 9. Nah, 2 kurang 2 habis, tinggal 4, jadi 4 dibagi akar 9 adalah 3 gitu. Nah, sekarang untuk bagian kedua. Untuk mencari proyeksi A pada B. Anggap proyeksi A pada B itu adalah D ya, berarti D itu sama dengan, nah ini beda lagi rumusnya, bukan B baru A, tapi A dulu. Jadinya vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B dipangkati 2 dikali dengan vektor B-nya. Jadi ini sama dengan vektor A-nya 2,2,1 dikali 1,2, negatif 2 dibagi dengan panjang vektor B dipangkatin 2. Jadi akar dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat ditambah negatif 2 pangkatin 2 dikali dengan vektor B. Jadi sama dengan 2 kali 1, 2 ditambah 4 dikurangi 2 dibagi dengan, ini akar ya, akar, tapi ini jadinya akar 9 dipangkatin 2. Nanti dikali lagi dengan vektor B-nya adalah 1,2, negatif 2. Yang atas jadinya 4, yang bawah bukan 3 tapi 9. Jadinya 4 per 9 dikali 1,2, negatif 2. Sudah selesai sampai sini, tapi kalau mau dikalikan lagi ke dalam boleh, jadinya 4 per 9, 8 per 9, negatif 8 per 9. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini diketahuinya bukan vektor, tapi diketahuinya berupa titik. A itu sama dengan 1,2,2, B itu 0,1,0 dan C-nya 3,0,4. Di sini dicari adalah proyeksi skalar. Nah, proyeksi skalar ini sama saja seperti panjang proyeksi karena juga berupa satuan skalar. Proyeksi skalar BA pada BC, di sini carinya vektor kan? Tapi kalau BA di sini kan kita ketahuinya A sama B. Nah, berarti terlebih dahulu kita mesti cari bagaimana vektor BA. Vektor BA itu berarti titik A dikurangi titik B. Titik A-nya itu 1,2,2 dikurangi 0,1,0, jadi sama dengan 0, salah. Di sini 1,1,2 gitu ya. Yang kedua yaitu vektor BC. Vektor BC berarti sama dengan C dikurangi B. C-nya 3,0,4 dikurangi 0,1,0. Jadi hasilnya sama dengan 3, negatif 1,4. Nah, sekarang kita mulai masuk mencari proyeksi skalar vektor BA pada vektor BC. Misalkan vektor itu adalah M ya proyeksinya. Berarti M, panjang M-nya sama dengan vektor BA dikali dengan vektor BC dibagi dengan panjang vektor BC. Ini sama dengan vektor BA-nya 1,1,2 dikali dengan 3, negatif 1,4 dibagi dengan
panjang BC berarti akar dari 3 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sama dengan perkalian vektor yang tadi ya. 1 kali 3 jadinya 3. 1 dikali min 1, min 1. 2 dikali 4 jadinya 8. Jadi ini tinggal kita bagi dengan akar dari 9 ditambah 1 ditambah 16. Jadi sama dengan di atasnya menjadi 10, di bawahnya akar dari 26. Sampai sini saja sudah betul sebenarnya, tapi kita masih bisa rasionalkan namanya ya. Di atas kita kalikan dengan akar 26, bawah juga kita kalikan dengan akar 26. Sehingga hasilnya menjadi 10 per 26 akar 26. 10 dan 26 bisa kita sederhanakan lagi. 10 dan 26 bisa kita sederhanakan lagi menjadi sama dengan 5 per 13 akar 26.